Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solih-Soliha. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik subtema 2 dan subtema 3. Silahkan dibuka bukunya di halaman 40. Nah, kalau sudah dibuka bukunya di halaman 40, di sana ada teks tentang bertani dengan peralatan tradisional. Yang kita pelajari sekarang yaitu dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Nah, sekarang kalau sudah dibuka dari teks tersebut ya, di situ dijelaskan bahwa Pak Sena ini mempunyai sebidang tanah dan Pak Sena ini mengolah sawahnya dengan menggunakan alat-alat tradisional. Dengan menggunakan alat tradisional, otomatis tidak menggunakan bahan bakar dan juga tidak menghasilkan polusi udara. Jadi alat-alat yang digunakan Pak Sena dalam mengolah sawah, yang pertama itu adalah luku, yang mana luku ini adalah alat pembajak sawah yang dipasang di leher kerbau yang kemudian ditarik oleh kerbau tersebut. Yang kedua juga ada alat yang namanya ani-ani atau ketam. Ketam itu adalah pisau kecil yang digunakan untuk memotong tangkai bulir padi satu persatu. Yang ketiga, alat yang namanya gepyo. Jadi alat gepyo ini adalah alat pertanian yang terbuat dari bambu dan kayu yang digunakan untuk merontokkan padi. Nah, dari alat-alat tersebut diketahui bahwa alat yang dipakai oleh Pak Sena dalam mengolah sawahnya itu adalah alat tradisional, yang mana pemanfaatan teknologi bisa juga sebenarnya teknologi yang modern, yaitu contohnya mesin bajak sawah yang menggunakan bahan bakar minyak, juga ada juga mesin pemotong padi dan juga mesin perontok padi yang lebih modern daripada alat yang digunakan oleh Pak Sena. Tetapi Pak Sena lebih memilih untuk menggunakan alat tradisional karena sebagai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu kegiatan pembatasan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana Pak Sena menggunakan alat tradisional untuk upaya kelestarian lingkungan atau kelestarian sumber daya alam, sekarang kita akan bahas tentang pembatasan penggunaan sumber daya alam. Silakan dibuka bukunya di halaman 51. Oke, di halaman 52 itu adalah ada gambar skema tentang pembuatan kertas. Nah, yang mana kita tahu bahwa kertas ini bahan bakunya terbuat dari pohon ya. Bahwa kertas ini merupakan media yang sangat penting untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, buku gambar, koran, majalah, kertas surat, dan amplop yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, kertas ini juga adalah bagian dari keseharian masyarakat yang tidak bisa dilepaskan, termasuk kita yang selalu menggunakan buku atau kertas untuk media belajar. Nah, sekarang di halaman 52, di situ ada skema tentang proses pembuatan kertas. Yang pertama, gambar pertama itu kayu dikupas kulitnya dan dipotong hingga berukuran sangat kecil. Dan yang kedua, potongan kayu itu dicampur dengan bahan kimia hingga menjadi bubur kertas atau yang biasa disebut dengan pulp. Pulp dicampur dengan bahan pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, itu proses kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin press. Yang keenam, kertas digilas sehingga membentuk lembaran dengan ketebalan tertentu. Dan yang terakhir, kertas yang sudah jadi itu digulung menjadi gulungan besar dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku dengan menggunakan mesin pemotong. Oke, dari skema gambar yang ada di halaman 52, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dengan kita membatasi penggunaan atau misalnya contohnya adalah tisu ya. Kalau tisu itu kita buang-buang atau misalnya kita menggunakannya dengan tidak bijak, penggunaan buku juga menggunakannya dengan tidak bijak, berarti kita juga tidak melakukan kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam.
yang kita tahu bahwa pohon di Indonesia ya itu semakin berkurang hutannya di Indonesia, sehingga kita harus lebih bijaksana dalam penggunaan kertas atau penggunaan buku, bisa juga tisu di rumah. Oke, masih di tematik IPA. Sekarang kita buka halaman 82. Di situ ada dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang pembuatan kertas ya. Nah, sekarang kita identifikasi bagaimana dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Jadi sumber daya alam itu kan salah satunya yang sudah disebutkan tadi adalah kayu. Yang mana kayu ini adalah bahan baku untuk pembuatan kertas dan pembuatan tisu. Dan tahukah kalian kayu itu berasal dari mana? Jadi kayu itu berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu pohon di hutan. Jadi dari pohon di hutan itu pohon ditebang ya, kemudian kayu diangkut ke kota. Selain untuk kertas dan tisu, kayu-kayu tersebut dibuat sebagai bahan kerajinan kayu yang digunakan untuk konsumen. Juga barang kerajinan kayu yang dijual, dan kayu juga diolah oleh pengrajin menjadi bahan kerajinan. Nah, kalau kita lihat di halaman 83, di situ ada peta Pulau Kalimantan ya. Jadi peta Pulau Kalimantan, perubahan peta Pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai dengan 2010. Di situ bisa kita lihat dari tahun ke tahun pohon di Kalimantan terus berkurang. Hal ini dikarenakan pembakaran hutan yang semakin banyak. Nah, kira-kira pada tahun 2020 bagaimana keadaan pohon di Kalimantan? Apakah semakin berkurang atau semakin bertambah? Yang pasti semakin bertambah tahun, otomatis juga penggunaan kayu atau penggunaan pohon semakin bertambah ya, otomatis juga penebangan pohon juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kita mengalami yang namanya pemanasan global, karena komposisi hutan yang ada di dunia, tidak cuma di Kalimantan, juga semakin berkurang. Oke, hal ini ya bisa disebabkan karena pemanfaatan sumber daya alam yang sudah tidak terkendali dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya kita masih di tematik IPA pada pembelajaran ketiga, yaitu pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Jadi kalau sebelumnya sudah Bu Alin jelaskan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang semakin berlebihan, yang semakin tidak terkendali. Nah, sekarang bagaimana solusi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam agar tidak berlebihan, yaitu dengan cara pemanfaatan barang bekas sebagai usaha pelestarian sumber daya alam. Silakan dibuka halaman 92. Di situ ada 92 dan 93. Di situ ada beberapa gambar jenis barang bekas yang dapat dimanfaatkan menjadi barang baru yang memiliki kegunaan atau nilai ekonomis ya. Kegiatan pemanfaatan barang bekas termasuk ke dalam upaya penyelamatan lingkungan dari sampah, yang mana proses pemanfaatan barang bekas ini ada 4 proses ya. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat replace. Reduce itu adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contohnya itu kita mengurangi penggunaan sampah plastik dan membawa tas kain pada saat kita berbelanja. Yang kedua reuse, itu kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Contohnya itu menggunakan kaleng susu bekas untuk dijadikan tempat pensil. Yang ketiga recycle. Recycle itu artinya mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Jadi dengan mengolah sampah organik untuk dijadikan sebagai pupuk kompos, itu adalah salah satu kegiatan atau salah satu contoh kegiatan recycle. Dan yang terakhir, kegiatan replace atau kegiatan pemakaian barang alternatif pengganti
yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya itu menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu, yang mana kita tahu tadi sudah Bu Arin jelaskan bahwa tisu itu bahan baku utamanya adalah dari pohon ya. Jadi otomatis dengan kita mengurangi penggunaan tisu, kita juga mengurangi adanya penebangan hutan. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran tematik IPS, yaitu tentang jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Jadi mengenai proses penyaluran padi ya, yang ada di gambar itu proses penyaluran padi dari petani hingga menjadi beras yang siap diolah menjadi nasi, yang mana hasil panen padi itu diproses hingga menjadi beras. Dan biasanya lokasi pengolahan padi menjadi beras itu tidak jauh dari lokasi pertanian. Beras kemudian dikirimkan ke agen beras, kemudian menyalurkan beras ke pasar tradisional atau pertokoan. Dan yang terakhir ya, proses penjual beras harus menyimpan beras-beras tersebut dengan baik, ditimbang yang kering dan bersih agar kualitasnya selalu terjaga. Jadi konsumen kemudian membeli beras tersebut dan memasaknya hingga menjadi nasi. Oke, pada gambar ini coba perhatikan proses penyaluran padi hingga siap menjadi nasi yang kita makan. Jadi proses penyaluran dari padi hingga menjadi nasi itu ada beberapa proses. Yang pertama dari produsen, yang mana produsen ini adalah petani. Yang termasuk ke dalam distributor itu yang pertama agen beras dan pedagang beras. Dan yang terakhir yang kita makan itu nasi, berarti kita termasuk ke dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai konsumen. Jadi jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, yang mana pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang merupakan kebutuhan masyarakat, misalnya contoh, jadi penjual makanan, petani, peternak, dan nelayan itu termasuk ke dalam pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, contohnya itu seorang guru, dokter, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, dan petugas rumah sakit, dan banyak juga yang lainnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke, selanjutnya yaitu jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Kalau sebelumnya sudah Bu Ari jelaskan tentang pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, sekarang pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Jadi salah satu pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya itu adalah pengrajin. Kenapa pengrajin? Karena pengrajin itu biasanya memanfaatkan sumber daya alam digunakan untuk membuat sesuatu yang berhubungan dengan budaya, misalnya kerajinan kayu yang lain ya, misalnya kursi, misalnya yang disebutkan di buku kalian di halaman 81. Jadi dibuat wayang golek, yang mana wayang golek ini adalah hiburan tradisional Sunda. Oke, kita lanjutkan di tematik bahasa Indonesia, yaitu memberikan pendapat tentang sifat tokoh dari cerita yang dibaca. Silakan dibuka halaman 69. Di situ ada teks tentang pengabdian Dr. Rida. Nah, kalian tentukan, setelah kalian baca, kalian tentukan bagaimana sifat tokoh dari cerita yang sudah kalian baca. Jadi tokoh utamanya dari teks tersebut otomatis adalah Dr. Rida. Nah, dengan membaca teks yang ada di halaman 59, kalian bisa memahami bagaimana sifat atau sikap Dr. Rida dalam menghadapi pasiennya. Oke, untuk lebih memahami bagaimana pesan moral yang ada dalam teks, silahkan kalian baca teks di halaman 72. Kalian pahami
pesan moral apa yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, terakhir kita lanjutkan pembelajaran tematik, yaitu tematik PKN. Silahkan dibuka bukunya di halaman 60 dan 61. Di situ ada pengamalan sila kedua Pancasila. Ada yang masih ingat? Di pembelajaran sebelumnya sudah Bu Arin jelaskan tentang bagaimana pengamalan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan bersikap jujur. Nah, sekarang kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tentu kita di kelas sudah punya peraturan kelas ya. Yang pertama itu biasanya menghormati guru, berbicara dengan santun, menghargai pendapat orang lain, menjaga kebersihan kelas, dan menjaga ketertiban kelas. Nah, jadi dengan kesepakatan yang sudah dibentuk di kelas, itu merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dengan kita mematuhi peraturan, menghargai teman dan tidak saling menyakiti, terus juga pendapat harus disepakati oleh seluruh anggota kelas. Nah, jadi di halaman 61 di situ ada gambar ya, ada beberapa gambar tentang bagaimana melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik. Yang mana yang termasuk yang baik? Gambar A itu bertengkar ketika diskusi, gambar B mengganggu teman ketika belajar, yang gambar ketiga bekerja sama membersihkan kelas, dan yang keempat menghormati guru. Yang mana yang harus ditanda centang? Ya, jadi sikap yang menunjukkan kesepakatan kelas dengan baik ya, melaksanakan kesepakatan kelas dengan baik, yaitu gambar C dan gambar D. Jadi dengan bekerja sama membersihkan kelas dan menghormati guru, kita sudah mengamalkan sikap sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjutkan pembelajaran PKN di pembelajaran keempat yang ada di halaman 98 dan 99. Di situ ada salah satu contoh kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jadi di halaman 99 di situ ada teks tentang gotong royong mempererat persatuan. Jadi Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang mana sikap gotong royong mempererat persatuan itu bisa dijadikan salah satu sikap pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu mempersatukan atau mempererat persatuan, yaitu dengan cara bergotong royong. Silakan dibaca dengan seksama teks tersebut sehingga. Oke, kita lanjutkan dengan membuat peta pikiran atau biasanya kita sebut dengan mind map atau peta konsep yang berisi tentang pendapat sifat tokoh dalam cerita. Jadi dalam teks yang ada di halaman 99 tentang gotong royong mempererat persatuan, kita akan mengidentifikasi masing-masing item mind map yang ada di halaman 100. Silakan dibuka bukunya di halaman 100, kita isi bersama-sama. Oke, poin pertama dari mind map yang ada di halaman 100, yang pertama itu adalah lokasi. Jadi dari teks gotong royong mempererat persatuan, diketahui bahwa lokasinya terdapat di Desa Bandung Rejo, Kecamatan Ngabla, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan yang kedua, tokoh yang terlibat. Sebenarnya tokoh yang terlibat dalam gotong royong itu adalah seluruh warga desa tersebut. Dan nilai Pancasila yang bisa diamalkan yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Jadi dengan adanya gotong royong bisa mengamalkan sikap sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, manfaat dari gotong royong, terutama ya, yang paling utama manfaat gotong royong adalah menjaga persatuan bangsa. Jadi dengan adanya gotong royong,
suatu pekerjaan yang berat ya, jika dilakukan secara bersama-sama, contohnya pada gambar di halaman 99 itu warga desa yang sedang menyiapkan festival budaya. Jadi kalau misalnya mempersiapkan festival budayanya itu dengan dilakukan secara gotong royong, otomatis sesuatu pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Bu Arin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi materi yang sudah Bu Arin sampaikan itu adalah subtema 2 dan subtema 3 pada buku tematik 4D. Sebelumnya Bu Arin mohon maaf kalau materinya agak terlalu banyak ya, karena mengingat kita sudah mendekati penilaian akhir semester, otomatis kita harus mempersiapkan materi-materinya, target-target kita juga harus diselesaikan. Nah, pada kesempatan kali ini ya, pada minggu ini itu tidak ada tugas, jadi silahkan benar-benar disimak materi yang ada di halaman subtema 2 dan subtema 3 yang sudah Bu Arin sampaikan. Untuk tugasnya minggu ini tematik tidak ada tugas, silahkan dipersiapkan, direview kembali ya, direview lagi tugas-tugas atau materi-materi yang sudah Bu Arin sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga bisa kita persiapkan untuk materi pasnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Arin sampaikan. Lebih dan kurang Bu Arin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.